Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Arabi berpendapat bahwa Nur Muhammad adalah sesuatu yang pertama kali melimpah dari Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa dari Nur Muhammadlah terjadinya alam semesta ini. Juga ditegaskan bahwa dari Nur Muhammad inilah dijadikan surga dan neraka, nikmat dan ajab. Tidak ada yang maujud di alam ini kecuali semuanya dari Nur Muhammad. Al-Hakikah Al-Muhammadiyah. Ma'rifah itu diartikan sebagai pengetahuan mengenal Tuhan melalui hati atau kolbu. Pengetahuan itu sedemikian lengkap dan jelas sehingga jiwanya merasa satu dengan yang diketahuinya. Ma'rifah merupakan pengenalan hati terhadap objek-objek yang menjadi sasarannya. Menurut Imam Al-Ghazali, pengetahuan yang meyakinkan dan merupakan pengetahuan yang hakiki. Untuk memperoleh pengetahuan yang meyakinkan tentang segala sesuatu, maka kata Al-Ghazali, haruslah diketahui arti pengetahuan atau ilmu yang benar dan meyakinkan itu. Di dalam kitabnya Al-Munqidh, Al-Ghazali mengatakan al-ilm, al-yakini, ilmu yang meyakinkan ialah tersingkapnya sesuatu dengan jelas, sehingga tidak ada lagi ruangan untuk ragu-ragu, tak mungkin salah atau keliru, tak ada di hati tempat untuk itu. Sebagai contoh, kata Imam Al-Ghazali, jika ku ketahui bahwa 10 lebih daripada 3, dan ada orang yang mengatakan sebaliknya dengan bukti tongkat dapat diubahnya menjadi ular, dan itu memang terjadi dan kusaksikan sendiri, hal itu tidak akan membuat aku ragu terhadap pengetahuanku bahwa 10 lebih banyak daripada 3. Aku hanya akan merasa kagum terhadap kemampuan orang tersebut. Hal ini sama sekali tidak akan membuat aku ragu terhadap pengetahuanku. Ma'rifah berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang sufi mengatakan, kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, maka mata kepalanya akan tertutup dan ketika itu yang dilihatnya hanya Allah. Ma'rifah adalah cermin. Kalau seorang arif melihat ke cermin itu, yang akan dilihatnya hanya Allah. Yang dilihat orang arif baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun hanya Allah. Sekiranya ma'rifah mengambil bentuk seperti materi, semua orang yang melihat padanya akan mati, karena tak tahan melihat kecantikan serta keindahannya, dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya keindahan yang gilang gemilang. Al-Junaid ketika ditanya tentang arti ma'rifah mengatakan, ma'rifah adalah hadirnya hati di antara pernyataan kebesaran Tuhan yang tidak bisa dipahami dan pernyataan kehebatannya yang tak bisa diutarakan. Pada saat yang lain, ketika dia ditanya tentang pertanyaan yang sama mengatakan, ma'rifah berarti mengetahui bahwa apapun yang engkau bayangkan dalam hatimu, Tuhan merupakan kebalikannya. Pada prinsipnya dalam ilmu tasawuf yang dimaksud dengan ma'rifah ialah mengenal Allah, ma'rifatullah, dan ini merupakan tujuan utama dalam ilmu tasawuf, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Menurut Ibnu Athaillah, ma'rifatullah adalah melihat Allah dengan pandangan mata hati, dengan pandangan batin, bukan dengan pandangan mata kepala. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, hai Abu Dzar, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Menurut Haji Muhammad Aswadi Syukur, bahwa setiap orang yang telah kenal kepada Tuhan dan pengenalannya naik setingkat sehingga sampai ke tingkat keyakinan yang kuat, maka pengenalan yang demikian itu dinamakan ma'rifah. Imam Al-Khusairi berkata, ma'rifah merupakan, menurut para ulama, ialah setiap ilmu pengetahuan dinamakan ma'rifah, dan setiap ma'rifah dinamakan ilmu. Setiap orang yang berilmu pengetahuan dinamakan arif, dan setiap arif dinamakan alim. Karena itu, menurut orang sufi,
Ma'rifah ialah sifat orang yang mengenal asma dan sifat Allah, dan sebagai bukti pengenalannya ialah kedudukannya kepada Allah dengan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Selalu ingat kepada Allah, sehingga Allah mencintainya dan memberikan karunia kepadanya yang berupa kondisi mental yang tangguh, sehingga dengan mental yang demikian itu, ia tidak dapat dipalingkan oleh apapun ke arah yang tidak diridai Allah. Dengan kondisi mental yang tangguh, ia menjadi orang yang asing di dalam hidup ini karena terhindar dari berbagai perbuatan yang kebiasaannya diperbuat orang yang lahir dari dorongan mental yang bejat. Dengan mental yang tangguh, semua perbuatan dan tindak tanduknya bersih pada setiap detik dan saat hubungannya dengan Allah tetap dan tidak pernah terputus, sehingga Allah memberikan karunia-Nya yang lain lagi, ialah pengetahuan terhadap segala yang gaib. Sikap mental yang seperti itu dinamakan ma'rifah dan orangnya dinamakan arif. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa ma'rifah menurut pengertian bahasa ialah ilmu pengetahuan yang tidak bercampur dengan keraguan, yang objek pengetahuan tadi adalah zat dan sifat Allah. Dan Abu Zakaria Ansari berkata bahwa ma'rifah menurut pengertian bahasa ialah ilmu pengetahuan yang sampai ke tingkat keyakinan yang mutlak dalam mengesahkan Allah. Orang sufi tidak menamakan setiap orang yang memiliki pengetahuan dengan nama arif, melainkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan Allah, serta memikirkan segala yang diciptakan Allah sebagai bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah juga berkata tentang arti ma'rifah. Beliau mengatakan, ma'rifah ialah pengenalan terhadap sesuatu, baik zat maupun sifatnya yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Mengenal Allah adalah merupakan ilmu pengetahuan yang terpenting, karena Allah tidak ada bandingnya. Kendati pun demikian, Allah mewajibkan kepada setiap makhluknya untuk mengenalnya, baik jin, manusia, malaikat, dan setan, untuk mengenal zat, asma, serta sifat-sifat Allah. Bahkan diwajibkan kepada seluruh makhluknya sesuai dengan keadaan makhluk itu sendiri. Demikian pengertian-pengertian ma'rifah menurut para alim ulama. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.